Baik kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah inverter dari merek Tupperware ya. Kata pembelinya ini merek Tupperware karena masih dalam bentuk tulisan Mandarin, saya juga kurang ngerti lah. Tapi kata penjualnya ini merek Tupperware 3000 watt pure sine wave. Di sini saya memilih jenis inverter dengan input 12 volt DC ya. Untuk kelengkapannya, untuk merek Tupperware 3000 watt ini kita sudah mendapatkan ini capit buaya yang hitam ini untuk kutub negatif dari baterai atau akinya ya. Sedangkan satu lagi ini kita juga mendapatkan capit buaya warna merah untuk kutub positifnya, dan kita juga diberi kabel yang dari baterai menuju input ke inverternya. Ini kabelnya kurang lebih untuk diameter lingkarnya ini setengah senti ya, atau 5 mm. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan manual book tentunya seperti ini, dan ada baut untuk terminal untuk dipasangkan ke input dari inverternya seperti ini. Oke kawan-kawan, seperti inilah bentuk inverter dari merek Tupperware 3000 watt pure sine wave ya. Sebuah mesin yang fungsinya ini untuk merubah arus tegangan DC 12 volt ya. Sebenarnya variannya banyak, ada yang 24 volt inputnya, ada yang 48, ada yang 60, ada yang 72 volt. Tergantung permintaan kita ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sudah pure sine wave. Kalau pure sine wave itu umumnya di bagian atas inverternya itu sudah ada logo atau gambar ya, gelombang sinus murni seperti ini halus. Jadi nanti outputnya itu berupa gelombang sinus murni seperti listrik pada PLN ya. Jadi karena gelombangnya sinus murni, jadi ini sangat aman digunakan pada peralatan elektronik kita di rumah ya, terutama yang memiliki beban induktor seperti dinamo, kipas angin, pompa air, kulkas ya, AC dan lain-lain. Berbeda dengan jenis inverter lainnya, misalkan seperti yang square wave, yang gelombang kotak itu ya, itu sama sekali tidak aman digunakan, bahkan bisa menyebabkan kerusakan ya pada peralatan elektronik kita di rumah. Apalagi kalau digunakan pada beban induksi, biasanya itu akan menyebabkan suara kasar ya pada dinamo, kemudian juga timbul panas dan akibatnya bisa rusak. Jadi kalau yang gelombang kotak atau square wave itu biasanya digunakan hanya untuk sebatas penerangan lampu saja. Kemudian jenis yang lain dari inverter itu ada juga yang modified sine wave ya. Jadi sebenarnya gelombang kotak tapi sudah dimodifikasi seperti sinus murni seperti ini, tapi tidak halus seperti ini ya. Itu juga masih bisa sebenarnya digunakan pada peralatan elektronik yang memiliki beban induksi ya, seperti pompa air misalkan, itu masih bisa. Tetapi permasalahannya juga sama, akan timbul suara yang kasar, kemudian timbul panas, dan kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kerusakan. Nah, inilah inverter pure sine wave ya, gelombang sinus murni. Ini sangat cocok sekali, aman digunakan untuk semua jenis peralatan elektronik di rumah kita. Kelemahannya cuma satu untuk inverter pure sine wave itu, yaitu harganya yang mahal guys ya. Oke kawan-kawan, untuk inverter Tupperware 3000 watt kita lihat pada bagian belakangnya dilengkapi dengan exhaust fan ya, 2 buah. Kemudian ini terminal negatif dari baterai atau aki menuju ke sini. Biasanya warna kabelnya itu warna hitam. Kemudian di sebelahnya ini input positif ya, 12 volt, karena inverter ini inputnya 12 volt. Jadi tidak boleh dikasih 24 volt, itu akan rusak ya. Nah, ini di sini bagian terminal positif dari baterainya masuk ke inverter. Kemudian kita lihat bagian depannya. Di sini satu output ya untuk 220 volt AC-nya seperti ini. Nah, seperti ini.
Kemudian dilengkapi juga dua buah indikator voltmeter ya. Ini untuk DC dan ini untuk AC. Jadi untuk DC ini untuk mengukur tegangan atau voltase dari aki atau baterainya. Sedangkan yang satunya ini yang AC untuk mengukur output ya, yang keluar, tegangan arus yang keluar dari inverter ini. Nanti terlihat tegangannya di sini. Apakah 220 volt atau tidak, kita bisa pantau di sini. Kemudian di sini ada indikator power ya, yang nanti itu akan menyala jika kita tekan, kita aktifkan saklarnya ya. Kemudian di sebelahnya ada indikator fault. Ini sebenarnya untuk ketika ada kesalahan pemasangan atau karena overload atau ada short ya, konsleting, nanti indikator fault ini bisa menyala ya, memberikan buzzer alarm supaya pemilik itu tahu bahwa inverter ini sedang tidak bekerja sebagaimana mestinya, ada masalah gitu ya. Kemudian di sampingnya lagi ini ada communication interface. Ini sebenarnya terhubung dengan soket RJ45 ya, kabelan. Saya nggak tahu ini apakah bisa dikomunikasikan, bisa dihubungkan dengan komputer apa tidak. Saya belum nyoba karena ini masih baru ya. Nanti kita akan lihat, biasanya kalau inverter kelas bawah ya, ini saya sebut kelas bawah, low class lah, karena memang harganya juga murah ya dibandingkan dengan inverter yang sudah terkenal kualitasnya seperti inverter merek Shower. Itu sudah sangat bagus kualitasnya, sudah terpercaya. Tapi nanti kita akan lihat ya, di sini tertulis 3000 watt pure sine wave. Continuous output powernya itu 1500 watt. Jadi continuous output power itu maksudnya adalah daya yang bisa dikeluarkan dari inverter ini secara terus menerus. Jadi rata-ratanya ya 1500 watt. Walaupun di sini tertulis 3000 watt, tapi kemungkinannya ya ini outputnya hanya 1500. Kita akan lihat nanti dalamnya seperti apa. Saya akan bongkar dulu inverter ini supaya kita tahu ya bagian dalamnya. Oke kawan-kawan, bautnya sudah saya lepas. Saya akan buka covernya untuk mengetahui realnya itu ini berapa watt ya untuk inverter pure sine wave merek Tafware 3000 watt. Oke kawan-kawan, seperti inilah bagian dalamnya yang sudah terlihat jelas. Di sini ada 4 buah trafo ya, trafo matic atau trafo switching semacam ini bentuknya. Tetapi sebenarnya ini yang digunakan hanya 3 buah trafo ya. Trafo ukuran 500 watt kali 3 berarti 1500 watt. Jadi kapasitas kemampuan realnya itu dayanya dari inverter ini hanya 1500 watt. Sedangkan satu trafo ini hanya berfungsi sebagai filter ya, yang terhubung dengan ini MOSFET untuk mendrive tegangan tinggi di sebelah sini ya. Oke, kita lihat lagi di sampingnya. Ini samping kanan dan samping kiri ada MOSFET untuk mendrive tegangan rendahnya. Ini ada 6 pasang. Di sini 2, sebelah sininya ada 2. Jadi totalnya ada 12 MOSFET. Tetapi sayangnya di sini untuk merek Tafware ini, untuk MOSFET-nya ini tidak ada heatsinknya, jadi langsung nempel ke bodi semacam ini ya. Sedangkan untuk drive tegangan tingginya ini dilengkapi dengan heatsink seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat ya, untuk kabel ini yang dari input akinya masuk ke sini, kabelnya besar, ada 2 bagian, ke kanan dan ke kiri. Kita lihat di sini ada sikringnya ada 3 buah, masing-masing ukuran 40 ampere. Karena ini sistem 12 volt ya, jadi 40 ampere ini kita kalikan 3, 120 ampere dikali dengan 12 volt karena kita menggunakan sistem 12 volt. Jadi totalnya 1440 watt. Jadi kesimpulannya adalah
arus yang mengalir dari baterai menuju ke inverter ini sudah dibatasi oleh si kring ini, yaitu sebesar 120 ampere atau dayanya itu 1440 watt. Jika seandainya tegangannya itu lebih dari segitu, maka bisa jadi ini untuk si kringnya bisa putus ya. Oke, selanjutnya arus atau tegangan dari aki yang tadi masuk ke si kring akan langsung dikirim ke drive tegangan rendahnya MOSFET ini ya, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang tadinya 12 volt DC akan dirubah menjadi 12 volt AC, yang kemudian nanti akan di step up ya, tegangannya akan dinaikkan dengan menggunakan 3 buah trafo ini ya. Nanti akan keluar tegangannya menjadi lebih besar lagi, yang tadinya 12 volt AC menjadi sekitar 250 volt AC. Setelah itu akan masuk ke ini, ke dioda. Di sini diodanya nih. Diodanya ini ada 16 buah yang fungsinya adalah untuk menyearahkan arus yang tadinya sudah di step up oleh 3 buah trafomatic ini atau trafo switching ini ya. Baru kemudian setelah arusnya itu dalam bentuk DC masuk ke elko atau kapasitor ini. Ini fungsinya untuk menampung energi. Khawatirnya ada beban yang memiliki starting awal yang besar, maka kedua elko ini sangat berperan sekali ya. Setelah itu nanti tegangan yang keluar, arus yang keluar itu akan di drive di MOSFET driver tegangan tinggi yang di sini. Ada 4 buah. Terlihat ya seperti ini ya, ada 4 buah untuk MOSFET drive tegangan tingginya. Nah, setelah di drive oleh MOSFET sebanyak 4 buah ini yang tadinya arusnya dalam bentuk DC, maka akan keluar menjadi arus AC ya, 220 atau 250 volt AC. Nanti akan masuk ke ini untuk filternya dalam bentuk toroid bulat seperti ini. Ini drivernya untuk mengatur output tegangan atau arus yang keluar dari inverter ini agar lebih halus dan sesuai. Jadi keluarnya itu benar-benar 220 volt dalam bentuk gelombang sinus murni. Inilah drivernya, otaknya di sini ya. Baru dikeluarkan tegangannya menuju output. Nih. Seperti ini. Jadi nanti steker kita hubungkan ke sini, cuma satu ya. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita lihat bagian kipasnya atau fan-nya ini. Di belakang ada 2 buah semacam ini, dibaut dengan kokoh ya. Bahannya ini semua terlihat kokoh dari aluminium yang dicat warna hitam seperti ini ya. Kemudian apalagi, oke, selanjutnya sebelum saya tutup videonya, ini yang perlu diperhatikan untuk menggunakan inverter jenis 12 volt seperti ini adalah ukuran kabel ya. Ukuran kabel itu harus besar. Kenapa? Karena ampere yang melewati kabel ini juga ampernya akan sangat besar ya. Karena ini tadi dari 3 buah sikring itu totalnya 120 ampere. Jadi bagusnya untuk akinya itu kita gunakan ya, dipaskan 120 atau lebih ya, jangan sampai kurang dari 120 Ah. Ampernya harus besar supaya daya yang masuk ke inverter ini mencukupi ketika digunakan dengan beban sekitar 1400 watt ini ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah masalah kabel. Karena ini sistem 12 volt ya, tegangannya rendah. Biasanya kan ada yang 24 ya, ada yang 48 volt. Khusus yang 12 volt kita memerlukan kabel input dari aki atau baterai menuju inverter itu harus besar. Kalau seandainya kurang besar itu bisa dicirikan dengan hangatnya kabelnya atau juga bisa panas. Nah, itu jelas-jelas harus diganti dengan ukuran yang lebih besar dengan kualitas kabel yang lebih baik. Jadi harus terbuat dari tembaga ya. Karena tembaga itu merupakan bahan yang bagus mengantarkan arusnya. Kalau seandainya ininya jelek, maka arus dari aki untuk masuk ke sini itu terhambat oleh kabel ini, timbulnya panas. Itu jelek ya. Itu yang harus diperhatikan dari penggunaan inverter 12 volt. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kedepannya di video selanjutnya saya akan mencoba untuk mengetes inverter ini berfungsi dengan baik apa tidak. Oke, terima kasih, sekian dulu. Selamat berjumpa kembali dengan channel 1000 di waktu yang akan datang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.